Haleluya, puji Tuhan. Kembali kita berjumpa dalam program Pesan Gembala. Tetapi sebelum kita mendengarkan pesan Gembala, mari kita berdoa. Kami mengucap syukur buat segala kebaikan dan kemurahan Tuhan yang terus kami alami dalam hidup kami. Saat ini kembali kami mau mendengarkan firman-Mu lewat pesan Gembala. Tetapi sebelumnya Tuhan, kami mohon sucikan, kuduskan, dan layakan kami, sehingga kebenaran firman-Mu menjadi rema dalam hidup kami, dan kami boleh terus menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Terima kasih banyak Bapa di surga. Kami siap mendengarkan firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pesan Gembala saat ini berjudul Alasan Mengucap Syukur. Kita baca di dalam Mazmur 66 ayat yang kedua. Mazmurkanlah kemuliaan namanya, muliakanlah dia dengan puji-pujian. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ada banyak orang Kristen yang sulit sekali mengucap syukur kepada Tuhan, hanya karena kecewa doanya tidak dijawab atau belum memperoleh jawaban daripada Tuhan, lalu melakukan aksi mogok dan marah kepada Tuhan. Saudara, banyak orang maunya sekali berdoa, apa yang kita perlukan atau apa yang kita minta kepada Tuhan langsung diberikan oleh Tuhan. Saudara, kita memaksakan kehendak kita kepada Tuhan. Kita mau supaya Tuhan mengikuti agenda, mengikuti waktu kita, dan tidak mau bersabar menunggu waktunya Tuhan. Padahal pengkhotbah berkata dalam pengkhotbah 3 ayat 11, Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Alkitab mengingatkan agar kita senantiasa berdoa dengan tidak jemu-jemu, berdoa dengan tidak berkeputusan. Lukas pasal 18 ayat 7 berkata, Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ngulur waktu sebelum menolong mereka? Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, alasan kita berucap syukur sesungguhnya karena Tuhan telah mengampuni dosa-dosa kita. Jadi alasan yang pertama kenapa kita harus mengucap syukur, karena segala dosa dan pelanggaran kita telah diampuni oleh Tuhan. Mazmur 65 ayat 4 berkata, Bila mana pelanggaran-pelanggaran kami melebihi kekuatan kami, Engkaulah yang menghapusnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, melalui pengorbanan Kristus di kayu salib, kita percaya kepadanya, beroleh pengampunan dosa dan diselamatkan. Firman Tuhan juga menyatakan, sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bahkan pemazmur lebih menegaskan lagi, sejauh timur dari barat, demikianlah dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, ucapan syukur seharusnya merupakan respon kita terhadap keselamatan yang telah kita terima sebagai anugerah dari Tuhan. Sebab kita seharusnya mengalami kebinasaan kekal dan dimurkai oleh Allah karena dosa dan pelanggaran, tetapi kita beroleh anugerah pengampunan oleh karena karya kudus Kristus di atas kayu salib. Inilah dasar utama orang percaya untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Yang kedua, saudara, kenapa kita harus mengucap syukur kepada Tuhan? Karena Tuhan selalu memperhatikan, selalu mendengar setiap seruan umatnya. Dikatakan, Engkau yang mendengarkan doa. Saudara, kita patut bersyukur karena kita memiliki Tuhan yang hidup, Tuhan yang tidak pernah terlelap dan tidak pernah tertidur. Tuhan tahu persis sekecil apapun pergumulan yang kita alami,
Dia berjanji dalam Ibrani 13 ayat 5 bagian B, Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bawa semua beban dan persoalan hidup ini kepada Tuhan melalui doa-doa kita. Sebab Dia senantiasa menyendengkan telinganya untuk setiap seruan doa umatnya. Saudara, tidak berarti Tuhan akan selalu menjawab semua doa kita. Tapi ada bagian yang harus kita kerjakan, yaitu tetap bertekun dan menantikan Dia. Saudara, ada alasan lain mengapa kita harus mengucap syukur. Karena Tuhan telah memilih kita dan menjadikan kita berharga di matanya. Mazmur 65 ayat 5 bagian A berkata, Berbahagialah orang yang engkau pilih dan yang engkau suruh mendekat untuk diam di pelataranmu. Saudara, kita dipilih Tuhan di antara sekian miliar manusia. Kita dipilih Tuhan dari sekian banyak manusia di muka bumi. Artinya kita adalah orang-orang yang sangat spesial dan berharga di mata Tuhan. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau. Yesaya 43 ayat 4. Jadi bukan kita yang memilih Tuhan, tapi Tuhan sendiri yang telah memilih kita. Saudara, Yohanes berkata, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita pun patut bersyukur kepada Tuhan karena kebaikannya melimpah atas kita. Kiranya kami menjadi kenyang dengan segala yang baik di rumahmu, di baitmu yang kudus. Saudara yang dikasihi Tuhan, siapakah di antara kita yang tidak pernah merasakan kasih, kemurahan, dan kebaikan Tuhan? Sungguh keterlaluan jika kita melupakan kebaikan Tuhan. Janganlah lupa segala kebaikannya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Itulah sebabnya jangan pernah lupa untuk mengucap syukur kepada Tuhan, karena Tuhan itu baik. Tuhan Yesus memberkati kita. Diberkatilah kita semua yang mendengarkan dan melakukan kebenaran firman Allah. Mari kita berdoa. Terima kasih buat kebenaran-Mu saat ini Tuhan. Kami boleh diingatkan, kami boleh ditegur, kami boleh dinasehati. Untuk kami selalu mengucap syukur kepada Tuhan atas segala perbuatan Tuhan yang ajaib dalam hidup kami. Terima kasih buat kebenaran-Mu saat ini. Dan kami percaya itu menjadi rema dalam hidup kami. Dan kami akan praktekkan, kami akan lakukan sesuai dengan kehendak Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara diberkati Tuhan lewat program Pesan Gembala. Jangan lupa membagikan juga kepada orang lain. Tuhan Yesus memberkati. Amin.